Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Bu Rini di media edukasi SDIT Rodatul Jannah. Kali ini kita memasuki pelajaran matematika tentang bentuk pecahan. Selamat menyaksikan. Pecahan terdiri dari beberapa bentuk. Di antaranya pecahan biasa, contohnya yaitu 4/6. Kemudian pecahan campuran, contohnya 1/3/5, pecahan desimal 0,7, dan yang terakhir yaitu persen 25/100 yang ditulis dengan lambang 25%. Pecahan biasa terbagi menjadi dua, pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni yaitu pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya 3/9. 3 pembilangnya lebih kecil daripada 9 penyebutnya. Contoh yang lain yaitu 2/6, 3/5, 6/9, dan sebagainya. Yang kedua, pecahan tidak murni, yaitu pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Misalnya 11/7. 11 lebih besar daripada 7 penyebutnya. Contoh yang lain 7/6, 8/5, 12/9. Selanjutnya kita membahas pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Contohnya 3/1/4, 5/2/7, dan 1/1/3. 3 di sini adalah bilangan bulat dan 1/4 adalah bilangan pecahan. Apa hubungannya antara pecahan biasa dengan pecahan campuran? Pecahan biasa bisa kita ubah menjadi pecahan campuran, dan pecahan campuran bisa kita ubah menjadi pecahan biasa. Yang pertama yang kita bahas mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa yang dapat diubah ke pecahan campuran harus memiliki pembilang yang lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya, tentukan bentuk pecahan campuran dari 18/7. Di sini kita akan melakukan pembagian bersusun dengan cara 18 dibagi 7. 18 di dalam 7 yang di luar. 18 bagi 7 menghasilkan 2. Lalu 2 kita kalikan dengan 7 menghasilkan 14. Kita tulis di bawah 18. Setelah itu kita kurangi dan hasilnya adalah 4. Nah, hasil dari 18 dibagi 7 yaitu 2 sisa 4. Sehingga bentuk campuran 18/7 dapat ditulis 2, 4/7. Selanjutnya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bilangan pecahan campuran yang berbentuk A, B per C dapat diubah ke pecahan biasa yaitu dengan cara A kali C tambah B per C. Contohnya 1/4 ya. Ini 1 dikali 4 ditambah 1/4. Ingat penyebutnya tidak berubah, tetap ditulis per 4. Selanjutnya contohnya yaitu 25/6 dengan cara 2 dikali 6 lalu ditambah 5 sehingga 12 tambah 5 yaitu 17/6. Ingat penyebut tetap ditulis ya. Pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis menggunakan tanda koma. Contohnya 0,3. Bentuk pecahan desimalnya dengan satu angka di belakang koma, di mana angka 3 berada pada tempat persepuluhan. Contoh selanjutnya yaitu 0,42. 0,42 merupakan bentuk pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma. Angka 2 berada pada tempat perseratusan dan 4 berada pada tempat persepuluhan. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dapat dilakukan dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya, dan juga dengan cara pembagian bersusun. Contohnya yaitu 4/5. 4/5 ini jika kita ingin ubah menjadi desimal, kita harus ubah dulu penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Jadi kita cari pecahan senilainya dari 4/5. Yang lebih dekat yaitu kita kalikan dengan berapa? Kali dengan 2 ya. Kita kali dengan 2 sehingga
penyebutnya menjadi 10 dan atasnya pun kita kalikan dengan 2 sehingga hasilnya 8/10. Kita bisa langsung tentukan pecahan desimalnya yaitu 0,8. Nah, kita juga bisa cari dengan pembagian bersusun. Caranya 4 dibagi 5, 4 di dalam, 5 di luar. Ya, karena 4 lebih kecil dari 5, maka kita bisa menuliskan angka 0 di atas ya, kemudian 0 dikali 5 kita tulis ke bawah yaitu hasilnya 0. Lalu kita kurangi 4 dikurangi 0. Setelah kita kurangi ya hasilnya kan 4. Nah 4 yang hasil ini kita tambahkan lagi dengan 0 di belakangnya dan atasnya kita berikan tanda koma ya. Nah setelah ini 40 dibagi 5 hasilnya adalah 8. Nah selanjutnya 8 kita kalikan lagi dengan 5 hasilnya adalah 40 sehingga 40 dikurangi 40 adalah 0. Nah karena sisanya sudah 0 maka pecahan desimalnya adalah 0,8. Hasil dengan cara pembagian bersusun sama dengan hasil dengan cara pecahan senilai yang berpenyebut 10 yaitu sama-sama 0,8. Contoh selanjutnya yaitu 1/4. Karena penyebut 4 ya tidak ada bilangan bulat yang kita kalikan dengan 4 hasilnya 10, maka perhitungan kita lanjutkan dengan perkalian 100 ya. Apakah ada bilangan bulat yang dikali 100? Iya ada, yaitu 25. Sehingga penyebutnya kita kalikan dengan 25 dan atasnya pembilang kita kalikan 25 hasilnya 25/100. Dan bisa diubah menjadi desimal yaitu 0,25. Cara selanjutnya bisa dengan pembagian bersusun 1 dibagi 4, itu lebih kecil 1 sehingga 0 kita letakkan di atas. Kemudian 0 dikali 4 hasilnya 0 lalu kita kurangi. 1 dikurangi 0 hasilnya 1. Nah 1 tidak bisa membagi 4 maka 0 turun dan koma di atas. 10 dibagi 4 hasilnya adalah 2, lalu kita kalikan 2 dengan 4, kita letakkan di bawah hasilnya yaitu 8. 10 dikurang 8, hasilnya yaitu 2. Nah, 2 tidak bisa membagi 4 sehingga kita turunkan lagi 0 menjadi 20. 20 dibagi 4 yaitu hasilnya adalah 5. Dan selanjutnya 5 kita kalikan dengan 4, hasilnya yaitu 20. Nah, 20 dikurang 20 hasilnya adalah 0. Karena sudah menghasilkan 0, maka hasilnya dari pembagian bersusun ini adalah 0,25. Sama persis dengan hasil dengan cara mencari pecahan senilai ya yang berpenyebut 100. Jadi hasilnya baik dengan cara pembagian bersusun maupun dengan cara mengubah menjadi pecahan senilai berpenyebut 100, hasilnya sama-sama 0,25. Nah, jadi jika penyebutnya 2, kita bisa kalikan 5 supaya menghasilkan 10. Jika penyebutnya 4, kita bisa kalikan 25 supaya 100. Jika penyebutnya 20, kita bisa kalikan 5 supaya 100. Dan jika penyebutnya 50 pun, kita bisa kalikan 2 supaya 100. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya, kita ikuti aturan berikut. Yang pertama, pecahan dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Kemudian, pecahan dengan dua angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100 dan seterusnya. Lalu yang terakhir, sederhanakan pecahan ke bentuk paling sederhana. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, contohnya 0,75. Kita lihat di sini 0,75 memiliki dua angka di belakang koma. Ingat jika terdapat dua angka di belakang koma maka bisa diubah menjadi pecahan dengan berpenyebut 100. Sehingga 0,75 menjadi 75/100. Bisa kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka 25 sehingga hasilnya 3/4. Selanjutnya yaitu persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang persen. Contohnya yaitu 5%. Artinya yaitu 5/100. Ingat persen itu artinya per 100. Jadi 5/100
Bisa kita bagi atau kita sederhanakan lagi dengan cara dibagi oleh 5 sehingga menghasilkan 1/20. Contoh selanjutnya, bagaimana jika ingin mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen? Kita bisa ubah dulu bentuk pecahan biasanya menjadi pecahan per 100 ya, sehingga 1/2 kita bisa ubah dengan cara dikali oleh 50 sehingga menghasilkan 50/100 diubah menjadi 50%. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Jika belum paham, silakan tonton kembali videonya. Tetap semangat dan ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.